yang kita lakukan jika yang memandu takbir mengucap demikian itu? Apa kita mengikuti atau kita ikuti bacaan seperti yang ditulis di dalam brosur, Ustaz? Ya, diikuti ini apa yang bersumber dari Umar, sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud ini. Takbir yang bersumber dari beliau berdua, sahabat-sahabat Nabi ini yang kita ikuti. Sekalipun yang memandu itu memandu dengan takbir 3 kali, kemudian habis itu ditambah kabira walhamdulillah dan seterusnya itu, nah, kita ikuti yang bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud. Ya, ada lagi bawahnya tentang ucapan pada hari raya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertemu di antara mereka pada hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jubair bin Nufair meriwayatkan, karena ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam idza talaqau yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dahulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, satu dengan yang lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tentang ucapan pada hari raya, apa balasan atau jawaban jika ada yang mengucapkan bacaan itu pada diri kita? Biasanya taqabbal ya karim, sesuai tuntunan atau tidak. Kadang orang yang bukan ngaji cuma bilang 00 atau podo-podo atau kosong-kosong. Bagaimana menurut tuntunan Islam, Ustaz? Lah, kalau kita mau mengikuti tuntunan, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Lah, bagaimana jawabannya? Kalau ada orang yang mengucapkan itu pada kita, yuk kita jawab dengan jawaban yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Karena ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu para sahabat Nabi idza talaqau, jika mereka itu saling bertemu yaumal id, pada hari raya, yaqulu ba'duhum li ba'din, beliau itu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang namanya saling mengucapkan berarti kalau ada yang mengucapkan pada fulan menjawab dengan ucapan yang sama. Wong namanya saling mengucapkan antara satu dengan yang lain. Lah, bagaimana kalau ada orang Islam yang belum mengetahui tuntunan ini, sehingga dengan singkat podo-podo ya 00 ya, itu sing dimaksud 00 wis saling memaafkan. Lah, bagaimana kita menjawabnya? Ya, kita jawab, kita sampaikan, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kan begitu. Lah, nek wong langsung lunga ya sudah jawab 00 ya. Nah. Ya, ada lagi berkaitan dengan sholat. Ustaz, saya mau tanya, apakah ketika kita sedang berada di tengah-tengah orang banyak saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian wudhu batal karena buang angin, sedangkan toilet jauh, antri, dan sebagai seorang ibu saya membawa anak-anak kecil, maka saya bertayamum saja di tempat sholat tadi. Sebab jika keluar dari shaf, maka harus mengajak anak-anak jalan tidak bisa cepat.
Sedangkan kalau anak-anak tidak diajak, maka akan kesulitan masuk kembali di shaf, mengingat banyaknya orang dan banyaknya shaf. Selain itu karena antrian yang panjang. Dan sebagai seorang wanita, saat berwudu harus lepas kaos kaki, lepas kerudung, dan memakan waktu untuk mengenakan kembali. Sholat keburu mulai atau selesai. Mohon tausiahnya. Ibu berkeadaan sebagai musafir atau tidak. Kalau dalam keadaan safar, maka boleh mengambil rukhsah untuk tayamum karena dalam keadaan safar ya. Tapi kalau dalam keadaan mukim berada di tempat iqamah, maka semaksimalnya usahakan untuk mengambil air wudhu, karena di tempat iqamah tidak mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Maka ibu tadi bertayamum, kita perlu tanya dulu, panjenengan sedang dalam keadaan safar, artinya sebagai seorang musafir atau tidak. Kalau musafir itu boleh mengambil rukhsah untuk bertayamum. Tapi kalau ternyata panjenengan berada di daerah iqamah, maka semaksimalnya ambil air wudhu. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan berkenaan dengan merapatkan shaf. Ketika sholat sudah dimulai, tapi shaf belum rapat, apakah dibolehkan kita ketika kita sudah posisi salat bergerak maju atau menyamping untuk mengisi shaf kosong? Berkenaan dengan sholat id, seringnya Ustadz, ketika sholat id shaf putri bagian tengah ke belakang banyak shaf yang kosong, terutama ketika posisi sudah berdiri sampai sudah dimulai pun masih banyak yang kosong, dan banyak jamaah yang enggan pindah dari posisi awal atau ketika duduk, Ustaz. Yang pertama, ketika kita sudah dalam posisi sholat, artinya sudah takbiratul ihram, kemudian melihat shaf depan kita atau shaf samping kanan kita itu kosong, maka kita boleh bergerak maju atau menyamping. Boleh kita bergerak untuk menutup celah shaf yang kosong. Lah bergerak majunya bagaimana? Ya sudah maju jalan gitu. Bergerak ke sampingnya yon jangkah gitu. Lah ini besok lagi sholat id besok itu, maka nanti baru akan kita mulai setelah kita mendengar aba-aba dari belakang bahwa shaf sudah betul-betul rapat dan rapi. Maka besok mohon yang sedang tugas sabilillah betul-betul dicermati shaf yang ada di barisan belakang, utamanya shaf ibu-ibu. Dan pengaturan shaf ini dimulai dari awal, sejak jamaah datang. Karena ibu-ibu itu tadi disebutkan tidak mau pindah dari tempatnya itu karena membawa anak kecil. Di samping itu juga membawa tas-tas yang sudah ditaruh, sehingga jika pindah akan kerepotan. Maka ini nanti diatur sejak awal datang. Jadi dipastikan
ibu-ibu ini sejak awal memang nanti di situ dan tidak pindah-pindah lagi. Oleh karenanya seluruh jamaah sangat diharapkan dan dianjurkan untuk mentaati pengaturan yang nanti akan dilakukan. Kalau diarahkan pangapunten ibu, mari softnya langsung dirapatkan panjenengan di sini. Ya dengan keluarga, dengan anak-anak yang dibawa oleh ibu-ibu itu sangat dianjurkan fulana atau yang bersangkutan itu manut mentaati. Jangan mboten ibu kula pilih mriki mawon. Nanti datang lagi mboten kula pilih mriki mawon. Kula pilih ten pinggir mengke bubar ben cepet. Nek kula ten tengah mengke ndak untel-untelan bubare kesuwen. Untuk kebaikan dengan kita mudah diatur, insya Allah itu juga menjadi pahala kebaikan untuk kita, menjadi amal soleh untuk kita. Dan kami ingatkan kepada semua petugas tetap melayani semua jamaah dengan penuh kesantunan. Nek mau ngarep nesu-nesu, ndak usah tugas. Ya. Oh diatur angel ra umum kandhani ngeyel ngene lah. Nek begitu ndak usah tugas. Nanti yang tugas itu yang betul-betul punya kelonggaran hati, keluasan hati, punya kesabaran seluas samudra. Nek nesunan wis ora usah tugas. Tetap selelah apapun, sepenat apapun, seletih apapun, yang namanya melayani saudara-saudari muslimnya itu harus dengan senyum. Karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tugas sabilillah amal soleh. Ketika tugas dengan penuh kesantunan, penuh kelembutan, tebarkan senyum, itu juga amal soleh. Maka akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah yang berlipat. Tugas melayani saudara-saudara muslim kok emosinan, la takhdab, pesan Nabi la takhdab, jangan marah, jangan marah. Kalau hanya nesunan emosinan tidak perlu tugas. Didik hatinya dulu biar bisa meredam, biar bisa menahan rasa emosi. Karena salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa itu kadhimul ghaib, bisa menahan amarah dalam kondisi apapun. Kalau amarah masih terlampiaskan, amarah masih meledak-ledak, itu berarti salah satu ciri ketakwaan itu belum melekat di jiwa kita, rugi kita. Namun demikian, kita yang dilayani oleh saudara-saudari muslim kita juga harus mawas diri, introspeksi, sadar diri, jangan ngeyel, tetap manut, sami'na wa ata'na. Untuk kebaikan kita siap diatur, karena ciri umat Islam itu siap diatur selama dalam kebaikan dan kebenaran.
Ojo kok terus jarak. Kayak bapak kae atau ibu kae nesunan, wis aku kok nek dikon pindah rono aku wegah ben nesu wae. Nah itu jarak nek ngono kuwi. Dosa itu, jarak seperti itu juga dosa. Menimpakan kesusahan pada saudaranya itu ya dosa. Melayani itu sudah susah. Kok kita jarak menimpakan kesusahan pada yang sedang bertugas dengan tidak mau diatur, nah, itu juga tidak baik. Kalau seperti itu, akhirnya dampaknya saf sholat tidak sempurna. Banyak bolong-bolong di mana-mana. Di tengah sini, kemudian di sana, kemudian di sana. Lah ini bagaimana mau menutup celah ini? Karena di banyak titik itu bolong. Sebetulnya ini celah bisa ditutup dengan pergerakan. Kalau sampingnya kosong, tutup. Tapi ibu tadi ya mikir, anaknya cilik balita. Kalau ibu geser maju atau geser ke samping, anaknya kok nangis. Terus bagaimana kan itu? Makanya pengaturannya sejak awal kedatangan, sehingga diharapkan ibu-ibu tidak lagi berpindah-pindah tempat. Jadi ya wis mak plek di situ sampai selesai. Oh apa bisa? Insya Allah bisa. Asal ada usaha dan doa, insya Allah bisa. Usaha melayani dan mau dilayani. Mau melayani, ikhlas melayani, dan ikhlas dilayani. Insya Allah bisa. Dan salah satu ikhtiarnya, sholat tidak akan kita dirikan kecuali nanti benar-benar mendapatkan aba-aba dari belakang bahwa shaf sudah betul-betul rapi dan rapat. Maka usaha kita harus ekstra. Kalau selama ini ternyata kejadiannya seperti itu, besok usaha kita harus lebih ekstra keras, ekstra sungguh-sungguh lagi. Lebih siap untuk melayani lagi, lebih siap untuk dilayani lagi. Insya Allah dengan begini, shaf sholat pun akan sempurna. Sehingga ketika kita sholat, bisa khusyuk, bisa tumak ninah. Ya, ada lagi.